Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Turin datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala pada acara renungan harian tanggal 17 Agustus 2020. Kita mulai dengan tanda salib lebih dahulu. In nomine Patris et Filii et Sancti. Amin. Terus sekalian, hari ini adalah hari kemerdekaan. Maka tema kita adalah menjadi manusia merdeka. Dalam surat Rasul Petrus yang pertama, bab 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Begitu Rasul Petrus katakan. Merdeka bagi Rasul Petrus bukanlah pertama-tama sebagai kemerdekaan bernegara, melainkan dalam arti tidak dikuasai oleh berbagai tarikan dunia ini yang mengundang kita kepada kejahatan. Manusia merdeka adalah manusia yang menjadi tuan atas dirinya sendiri. Tuan atas diri sendiri bukan berarti bisa berbuat suka-suka, yang berarti akhirnya takluk kepada nafsu dunia. Dunia memang tempat bermukim kuasa gelap. Kuasa gelap berada dalam dunia ini sampai akhir zaman. Begitu dikatakan dalam Injil Matius bab 13 ayat 30. Selama itu pula kemerdekaan kita setiap saat dapat digangsir. Ya. Kemerdekaan yang sejati menyangkut kemampuan memilih. Mereka yang bermental budak tak pernah mampu memilih. Mereka terjerat. Mereka terjerat dalam nafsu kefanaan yang menjatuhkan mereka di dalam kemarahan, dalam dengki, dalam ketakutan, dalam keserakahan yang mengakibatkan hidup di dalam dusta. Hidup dalam dusta bukanlah orang yang bermental merdeka, karena mereka menyembunyikan sesuatu karena ketakutan. Takut ketahuan keserakahannya, takut ketahuan yang buat mereka bisa marah dan dengki pada orang lain. Orang bermental merdeka memilih menundukkan diri kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus tunduk kepada kehendak Bapa dan menjalani kehidupan dunia. Kehidupan dunia berarti jalan salib. Karena itu mereka yang merdeka adalah mereka yang menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Kita menunjukkan ketundukan itu dengan tunduk kepada aturan di dalam dunia ini, tunduk kepada kekuasaan di dalam dunia ini, tunduk kepada orang yang menjalankan amanat kekuasaan. Kita mungkin akan bertanya, bukankah di dalam dunia ini hadir kekuatan kegelapan? Apakah itu tak berarti bahwa kita sengaja memilih tunduk kepada kekuatan kegelapan? Oleh karena kita sebagai orang merdeka tunduk kepada kehendak Bapa dengan menyatukan diri dengan Yesus, maka meskipun kita memilih untuk ikut terlibat dalam kehidupan dunia ini, kita tidak akan terjerat di dalam daya tarik dunia ini. Yesus menunjukkan kemerdekaannya ketika diminta nasihatnya mengenai membayar pajak. Yesus menunjukkan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban di dalam dunia ini, merupakan tanggung jawab, bukan karena mengakui kekuasaan dunia, melainkan bahwa mata uang tersebut adalah milik negara. Menikmati fasilitas negara, tentu saja kita memiliki kewajiban membayarnya. Itu hal yang biasa. Yesus tidak terjerat dengan pertanyaan mereka. Kekuatan kegelapan di dalam dunia tidak berdaya di hadapan Tuhan. Segala kuasa dalam dunia ini hanya ada karena Tuhan yang berikan.
tiap kekuasaan dapat dicabut oleh Tuhan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa tidak ada imperium kejam yang bisa berlangsung lama. Semakin kejam sebuah kekuasaan, maka akan semakin pendek pula rentangnya. Sebaliknya, penguasa yang baik senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kuasa yang kejam akan diadili oleh Tuhan sendiri. Karena percaya akan kuasa Tuhan, maka sebagai orang merdeka, pantaslah kita libatkan diri dalam kehidupan dunia ini yang sungguh memperjuangkan kepentingan bersama. Allah menciptakan dunia ini bukan untuk dirusak, melainkan dipelihara. Manusia diberi amanat untuk menguasai dunia dan memeliharanya, bukan sebagai manusia budak, melainkan sebagai manusia merdeka. Amin. Laudatur Yesus Kristus, terpuji nama Yesus. Sampai jumpa kali berikut. Saya Pastor John Tony datang dari Paroki 1 Simon Petrus Gembala, Sungguh Minasta. Sekian.